Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Berharap keadaan kalian baik-baik saja hingga saat ini. Ibu sedikit mengingatkan, tetaplah jaga kesehatan dan kebersihan kalian agar kita semua dapat melewati masa pandemi ini. Ya, kali ini kita akan membahas mata pelajaran perakitan komputer dengan materi power supply dan jenis konektornya. Sebelum kita membahas materi kita, Ibu sedikit mereview kembali materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai jenis-jenis casing komputer. Jenis-jenis casing komputer memiliki dua kategori, yaitu yang pertama, casing komputer berdasarkan bentuknya, dan yang kedua yaitu casing komputer berdasarkan kegunaannya. Untuk kategori casing komputer berdasarkan bentuknya memiliki dua jenis, yaitu casing desktop dan casing tower. Sedangkan untuk kategori casing komputer berdasarkan kegunaannya memiliki tiga jenis, yaitu casing gaming, casing value, dan casing tanpa PSU atau power supply unit. Mari kita langsung ke materi kita kali ini. Untuk tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini yaitu memahami dan menganalisis power supply dan jenis konektor. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu power supply. Apa itu power supply? Pasti beberapa dari kalian sering mendengar kata power supply, atau bahkan kalian sering melihat power supply itu sendiri. Power supply adalah alat yang menyediakan tenaga listrik bagi semua komponen di dalam unit sistem. Power supply juga menyediakan ground bagi sistem. Power supply komputer memiliki peranan penting dalam mengkonversi tenaga listrik komersial yang diterimanya dari saluran arus bolak-balik menjadi tegangan lain sesuai dengan yang dibutuhkan oleh komponen-komponen komputer. Jadi, fungsi pada power supply itu adalah mengkonversikan tenaga listrik yang telah ia terima, lalu mengubahnya menjadi tegangan listrik yang lain dan disesuaikan dengan kebutuhan oleh komponen-komponen yang ada di komputer. Power supply adalah alat yang berupa kotak logam yang terletak di bagian belakang unit sistem. Terdapat seikat kabel yang besar yang menyediakan listrik bagi komponen di dalam unit sistem dan peralatan tambahan lainnya. Yang selanjutnya yaitu tipe power supply. Terdapat dua tipe power supply, yaitu power supply AT dan power supply ATX. Power supply AT didesain untuk mendukung motherboard yang sesuai dengan AT. Power supply ATX didesain berdasarkan spesifikasi desain ATX terbaru yang mendukung motherboard tipe ATX. Jadi, power supply AT adalah power supply dengan model lama, sedangkan power supply model ATX merupakan model power supply terbaru dan yang terkini. Baik, yang selanjutnya adalah perbedaan power supply AT dan power supply ATX. Perbedaan yang pertama, power supply AT memiliki tombol on-off yang bersifat manual, sedangkan power supply ATX memiliki tombol on-off yang bersifat otomatis atau tidak memiliki tombol on-off. Tetapi, pada power supply ATX memiliki konektor tambahan, yaitu power SATA pada power supply unit terkini. Perbedaan yang kedua, power supply AT ketika shutdown untuk mematikan power supply harus menekan tombol on off, sedangkan power supply ATX ketika shutdown apabila CPU mati, maka power supply otomatis mati. Perbedaan yang ketiga, power supply AT untuk kabel daya ke motherboard terdiri atas 2x6 pin, sedangkan power supply ATX untuk kabel daya ke motherboard terdiri atas 20 atau 24 pin. Perbedaan yang terakhir yaitu perbedaan yang keempat. Power supply AT memiliki daya rata-rata di bawah 250 watt,
Sedangkan power supply ATX memiliki daya yang lebih besar untuk memenuhi komputasi masa kini. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu bentuk-bentuk konektor power supply. Konektor di sini menjadi perantara atau pendukung antara power supply dan komponen komputer. Power supply mengubah dan mengolah tenaga listrik lalu dialirkan melalui konektor untuk sampai ke komponen komputer. Konektor yang pertama yaitu konektor 20 atau 24 pin ATX motherboard. Konektor ini merupakan konektor dari power supply unit atau PSU yang dihubungkan ke motherboard. Berfungsi sebagai sumber daya utama motherboard. Konektor ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berjumlah 20 pin dan bagian kedua berjumlah 4 pin. Jadi untuk power supply ATX model lama menggunakan konektor 20 pin. Tetapi untuk power supply ATX model terbaru menggunakan konektor 24 pin. Ada yang langsung menggunakan 24 pin, ada juga yang dibagi menjadi 20 dan 4 pin. Konektor yang kedua yaitu konektor 4 atau 8 pin 12 volt. Konektor 4 pin 12 volt atau P4 dan konektor 8 pin 12 volt atau UPS digunakan untuk memberikan daya khusus kepada prosesor. Fungsi dari konektor ini adalah sebagai penyedia tenaga tambahan sebesar 12 volt untuk prosesor Pentium 4. Konektor UPS biasa digunakan untuk motherboard server. Jadi, konektor 4 dan 8 pin mempunyai bentuk yang serupa, tetapi untuk jumlah dan fungsi sangatlah berbeda. Konektor yang ketiga yaitu konektor 6 pin PCIe. Konektor ini digunakan untuk memberikan daya pada beberapa graphic card yang berbasis PCIe yang membutuhkan lebih banyak daya dibandingkan graphic card biasanya. Jarang ditemukan di PC, hanya PC yang digunakan di bidang multimedia, terutama video. Jadi, konektor ini jarang ditemukan, hanya PC yang digunakan di bidang multimedia lah yang sering menggunakan konektor ini. Konektor yang keempat yaitu konektor 4 pin peripheral power connector atau MOLEX. Konektor ini digunakan untuk memasok daya ke berbagai komponen hardware yang terdapat di dalam casing komputer. Komponen tersebut antara lain seperti hard disk, CD-ROM, kipas, dan lain-lain. Konektor yang kelima yaitu konektor floppy. Konektor ini hanya berfungsi sebagai pemasok daya ke floppy disk drive. Jumlah jalur pada konektor ini sama dengan pada konektor MOLEX, yaitu sebanyak 4 jalur dengan pembagian warna kabel dan besar tegangan yang sama. Hanya berbeda fisik, yaitu konektor floppy lebih kecil dibandingkan konektor MOLEX. Konektor yang terakhir, konektor ke-6, yaitu konektor SATA. Konektor ini digunakan khusus untuk komponen yang menggunakan interface SATA, misalnya seperti hard disk. Konektor ini memiliki 3 tegangan, yaitu plus 3,3 volt, plus 5 volt, dan plus 12 volt. Sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Jika ada yang kurang kalian pahami, silakan bertanya kepada saya melalui personal chat. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan tugas ini dengan tulis tangan, lalu foto hasil tugas kalian dan kirim foto tersebut ke email saya. Batas pengumpulan tugasnya seperti yang tertera di sini, yaitu pukul 23:59 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, Ibu akan menyimpulkan materi yang kita bahas kali ini. Yang pertama, power supply adalah alat yang mengkonversikan tenaga listrik yang telah diterima dan diubah menjadi tegangan lain sesuai yang dibutuhkan oleh komponen-komponen komputer. Yang kedua, power supply memiliki 2 tipe, yaitu power supply AT dan power supply ATX. Kesimpulan yang ketiga, yaitu perbedaan power supply AT dan ATX adalah power supply AT memiliki tombol on-off yang bersifat manual. Ketika shutdown, untuk mematikan harus menekan tombol on-off. Kabel daya ke motherboard terdiri atas 2x6 pin dan daya rata-rata di bawah 250 watt.
sedangkan power supply ATX memiliki konektor tambahan yaitu power SATA untuk PSU terkini. Ketika shutdown CPU mati, maka power supply otomatis mati. Daya ke motherboard terdiri atas 20 atau 24 pin dan daya lebih besar untuk memenuhi standar komputasi masa kini. Dan kesimpulan yang terakhir adalah bentuk-bentuk konektor power supply yaitu konektor 20 atau 24 pin ATX motherboard, konektor 4 atau 8 pin 12 volt, konektor 6 pin PCIe, konektor 4 pin peripheral power connector atau Molex, konektor floppy, dan konektor SATA. Sekian dari materi kita kali ini. Untuk kalian tetap semangat walaupun harus sekolah dan belajar di rumah masing-masing. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.